Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Arya Wijaya dengan NIM J1B02310119 dari kelas TEP 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengetahuan bahan teknik yang berjudul karakteristik komoditas hasil pertanian tanaman stroberi. Tanpa lama-lama, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama kita adalah pengenalan stroberi sebagai komoditas pertanian. Stroberi atau Faragaria X ananasa adalah tanaman buah-buahan yang berasal dari Amerika Utara dan telah menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia, stroberi menjadi salah satu komoditas pertanian yang semakin populer dan karena rasanya yang manis, segar, dan kaya akan nutrisi. Buah stroberi tidak hanya enak untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti selai, yogurt, es krim, dan minuman makanan lainnya. Sebagai salah satu tanaman hortikultura, stroberi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai komoditas pertanian yang bernilai ekonomis tinggi. Stroberi dapat dibudidayakan di dataran tinggi dengan suhu udara yang sejuk, sehingga cocok untuk dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Selain itu, stroberi juga memiliki kandungan vitamin C, serat, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Selanjutnya yaitu karakteristik buah stroberi. Nah, ini adalah poin pembahasan kita, yaitu karakteristik buah stroberi. Jadi karakteristik buah stroberi, yang pertama, buah stroberi itu memiliki karakteristik yang unik dan menarik secara fisik. Buah stroberi berbentuk hati dengan ukuran yang bervariasi dari kecil hingga besar, tergantung pada jenis dan usia tanamannya. Kemudian yang kedua, selain dari buah memiliki karakteristik yang unik, warna buahnya pun beragam, mulai dari merah muda pucat hingga merah tua yang menggoda selera. Tekstur buah stroberi lembut dan berair, memberikan sensasi segar saat digigit. Ini yang ketiga, selain dari warnanya adalah rasa buah. Rasa buah stroberi terkenal manis segar dengan sedikit keasaman yang pas. Tidak jarang ditemukan pula buah stroberi dengan rasa yang lebih asam atau bahkan sedikit pahit, tergantung pada tingkat kematangan dan varietasnya. Kemudian yang keempat, stroberi juga memiliki aroma yang khas yang dapat menambah daya tarik buah ini di kalangan pecinta buah-buahan. Nah, selanjutnya klasifikasi tanaman stroberi. Klasifikasi tanaman stroberi, divisinya yaitu adalah Spermatophyta. Kemudian subsidinya adalah Angiospermae. Kemudian kelasnya Dicotyledon, ordonya Rosales, family Rosaideae, subfamily Rosaceae, genus Faragari, spesies Faragaria sp. Nah, kita masuk kepada morfologi tanaman stroberi. Tadi kita sudah klasifikasinya, selanjutnya kita morfologi tanaman stroberi. Morfologi tanaman stroberi yang pertama adalah akar. Tanaman ini mempunyai akar serabut yang ada di dalam tanah, tumbuh dengan serap menyebar horizontal sepanjang 30 cm, secara vertikal bisa mencapai kedalaman sekitar 40 cm. Akar muncul dari sebuah batang yang pendek serta tabel berbentuk rumpun. Dari rumpun itu akan memunculkan tunas baru menjadi korm baru atau sulur serta bunga. Kemudian yang kedua setelah akar adalah batang. Tanaman ini mempunyai batang utama pendek. Jadi batang utama dari tanaman stroberi itu adalah pendek dia. Daun ini terbentuk pada buku serat ketiak terdapat pucuk aksilar. Internode sangat pendek sehingga antara jarak daun yang satu dengan yang lain terlihat sangat kecil, serta tampak seperti halnya rumpun tanpa batang. Batang utama dari daun itu tersusun rapat, mempunyai ukuran yang sangat bervariasi serta beragam, tergantung dengan umur, maka tingkat perkembangan dari tanaman serta kondisi lingkungan pertumbuhan. Kemudian selanjutnya, daun. Tanaman ini mempunyai daun tumbuh yang melingkar rumpun berbulu lebat, ada juga yang jarang. Terdiri dari 3 anakan, daun ataupun majemuk dengan tepi bergerigi, dan biasanya akan disangga oleh sebuah tangkai yang panjang. Kemudian bunga. Tanaman ini mempunyai bunga yang terdiri dari sekitar 10 kelopak, mempunyai warna hijau, 5 mahkota berwarna putih, sekitar 60-600 putik, serta 20-30 benang sari yang tersusun stigma di atas dasar sebuah bunga. Penyerbukan tanaman ini secara silang dengan bantuan angin, serangga, serta manusia. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum tahu, penyerbukannya itu
secara silang dengan bantuan angin, serangga, serta manusia. Kemudian selanjutnya adalah buah. Tanaman ini mempunyai buah semu, mempunyai bentuk yang unik yaitu oval serta lonjong, mempunyai warna merah jika sudah tua ataupun matang, mempunyai warna hijau jika masih muda. Buah ini mempunyai pori-pori di berbagai bagian permukaan buah yang sangat banyak serta bervariasi. Pori tersebut berwarna kehitaman ataupun kecoklatan muda. Buah ini mempunyai rasa yang sangat manis serta juga ada yang kecut ataupun asam. Kemudian selanjutnya adalah biji. Tanaman ini mempunyai biji yang berukuran sangat kecil pada setiap buah ini, menghasilkan banyak biji terletak di antara daging, kulit, dalam, serta juga bagian dalam yang lainnya. Biji ini mempunyai bentuk yang bulat, lonjong, oval, serta berwarna kecoklatan dan kehitaman. Nah, selanjutnya yaitu adalah kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan buah stroberi. Buah stroberi adalah salah satu sumber nutrisi yang kaya dan sangat bermanfaat bagi kesehatan, teman-teman. Stroberi mengandung berbagai vitamin, mineral, serta antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Dalam 100 gram buah stroberi terkandung vitamin C hingga 97,6 mg, lebih tinggi dibandingkan jeruk dan apel. Stroberi juga kaya akan vitamin B6, kalium, serat, folat, mangan, dan magnesium. Nah, selain itu, stroberi juga mengandung senyawa antioksidan seperti antosianin, ellagic acid, dan flavonoid yang dapat membantu menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Senyawa ini juga terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan diabetes. Kandungan serat dalam stroberi juga penting untuk memperlancar pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Tapi bukan hanya itu, stroberi juga dapat membantu meningkatkan fungsi otak, meningkatkan imunitas tubuh, dan menjaga kesehatan kulit. Penelitian menunjukkan konsumsi stroberi yang rutin dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer dan Parkinson serta memperlambat proses penuaan. Dengan begitu, banyak manfaat kesehatan. Stroberi layak untuk menjadi salah satu buah favorit dikonsumsi sehari-hari. Kandungan jumlah terkandung dalam 100 gram kalori energi 37 kali, yaitu protein 0,7 gram, provitamin A 60 IU, provitamin C 59 mg, tiamin 0,03 gram, riboflavin 0,07 gram, niacin 20,6 gram, kalsium 21 mg, fosfor 21 mg, karbohidrat 8,4 gram, lemak 0,4 gram, besi 1 mg, natrium 1 mg, kalium 164 mg, magnesium 12 mg, dan air 89,9. Nah, selanjutnya yaitu adalah teknik budidaya stroberi yang efektif. Nah, jadi teman-teman, cara budidaya stroberi. Melansir laman Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, berikut tahapan budidaya tanaman stroberi. Yang pertama yaitu pembibitan. Stroberi dibudidayakan melalui biji yang bisa dibeli langsung di toko pertanian. Biji kemudian disemai dalam kotak kayu berisi media tanam sebelum dipindahkan ke lahan kebun. Selain biji, benih juga bisa diperoleh secara vegetatif, stolan anakan, atau dengan kultur jaringan. Jumlah benih yang dibutuhkan adalah 40-50 ribu benih per hektar, tapi harus tetap disesuaikan dengan jenis, varietas, dan jarak tanaman. Budidaya secara vegetatif, pilih tanaman induk yang sehat, produktif, dan sudah berumur 1-2 tahun. Persiapan bibit anakan. Rumpun tanaman stroberi dibongkar dengan cangkul. Tanaman induk dibagi-bagi dan masing-masing harus memiliki setidaknya 1 anakan tanaman dalam polybag. Persiapan bibit stolon. Rumpun harus sudah memiliki akar sulur pertama dan kedua. Sulur atau stolon ini dipotong, ditanam di polybag hingga mencapai tinggi sekitar 10 dan berdaun rimbun. Perbanyak secara in vitro. Perbanyakkan bibit dengan in vitro atau kultur jaring yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman bebas virus. Jaring yang diambil adalah meristem pucuk berukuran 0,5 sampai 0,7 mm. Meristem pucuk ini lalu ditanam dalam media kultur dalam kondisi aseptik dan disimpan di laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah persiapan media tanam dan penanaman. Setelah pembibitan yaitu persiapan media tanam dan penanaman. Ada 2 teknik penanaman bibit stroberi, yaitu dengan mulsa plastik dan tanpa mulsa plastik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, budidaya di kebun dengan mulsa plastik. Ketika menggunakan mulsa plastik, teman-teman, lakukan di awal musim hujan.
Kemudian lahan diolah terlebih dahulu dan dibiarkan hingga 15-30 hari hingga kering atau kering angin. Kemudian buat bedengan dengan lebar 80 kali 120 cm dan tinggi 30-40 cm. Jarak antara bedengan dibuat 60 cm. Jika tidak pakai bedengan, pakai guludan dengan lebar bawah 60 cm, lebar atas 40 cm, tinggi sekitar 30 cm, sedangkan jarak antara guludan 60 cm. Kemudian tuburi pupuk dan siram hingga lembab. Pasang mulsa plastik nutupi bedengan atau guludan. Kemudian buat lubang di atas plastik seukuran kaleng susu kental manis. Beri jarak antara lubang sekitar 30-50 cm. Setelah mulsa plastik dilubangi, buat lubang tanam di dalamnya. Ambil bibit stroberi dari polybag dan letakkan di lubang tanam. Padatkan dan sirami tanah di sekitar pangkal batang tanaman. Selanjutnya adalah perawatan. Nah, bagian perawatan ini juga penting, teman-teman. Perawatan atau pemeliharaan harus dilakukan setelah proses penanaman. Tidak mungkin kita melakukan perawatan sebelum penanaman, kan? Nah, tujuannya agar tanaman stroberi bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. Perawatan yang pertama yaitu penyulaman. Tanaman yang mati, rusak, atau tidak sehat harus disulam, diganti dengan bibit yang baru. Penyulaman harus dilakukan sebelum tanaman berumur 15 hari setelah proses penanaman bibit. Kemudian setelah penyulaman yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan lahan dari gulma sehingga tanam bisa tumbuh dengan sempurna. Setelah penyiangan yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan ketika tanaman sudah terlalu rimbun atau banyak daun tua dan banyak daun yang rusak, baru kita pemangkasan. Setelah pemangkasan yaitu pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan adalah NPK, namun kadarnya harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Pemupukan pada fase benih bisa menggunakan NPK 32 10 10. Kemudian pada fase pertengahan gunakan pupuk NPK 20 20 20 atau NPK 10 10 10. Jadi ketika fase pertengahan itu gunakan pupuk NPK yang kadar NPK-nya itu seimbang. Saat fase generatif atau tumbuh buah, pilih pupuk NPK 10 10 20 atau pupuk KNO3. Nah, setelah pemupukan yaitu pengairan atau penyiraman. Lakukan penyiraman itu 2 kali sehari sampai tanaman berusia. Kondisi iklim dan tanah yang sesuai untuk budidaya stroberi. Nah, untuk kondisi iklim dan tanah yang sesuai itu harus diperhatikan ketika menanam stroberi, teman-teman. Jadi, iklim yang ideal. Stroberi merupakan tanaman yang berasal dari iklim sedang, sehingga membutuhkan kondisi iklim yang sejuk dan lembab untuk dapat tumbuh dengan baik. Suhu udara yang optimal untuk pertumbuhan stroberi bersekitar antara 15-25 derajat Celcius dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Stroberi juga membutuhkan sinar matahari yang merata sepanjang tahun. Stroberi juga membutuhkan sinar matahari yang cukup sekitar 6-8 jam per hari untuk dapat menghasilkan buah yang maksimal. Kemudian jenis tanah yang sesuai. Selain iklim, stroberi juga membutuhkan jenis tanah yang gembur, subur, dan mengandung bahan organik yang tinggi. Tanah yang ideal untuk budidaya stroberi adalah tanah liat berpasir dengan pH sekitar 5,5 sampai 6,5. Stroberi tidak menyukai tanah yang padat, becek, atau tergenang air. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang memiliki drainase yang baik sangat penting untuk keberhasilan budidaya stroberi. Kemudian persiapan lahan. Sebelum memulai budidaya stroberi, petani perlu mempersiapkan lahan dengan baik. Lahan harus dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Selanjutnya tanah diolah dan diberi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian pemasangan mulsa juga dianjurkan untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah pertumbuhan gulma. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita terkait dengan karakteristik komoditas pertanian, kemudian nutrisi dan manfaat dari komoditas tanaman stroberi, kemudian bagaimana cara budidaya tanaman stroberi yang efektif, kemudian tantangan dan solusinya, kemudian peran stroberi dalam pengolahan industri pengolahan pangan, kemudian yang terakhir prospek pengembangan komoditas stroberi di Indonesia. Jadi itu beberapa rangkuman pembahasan yang dapat saya presentasikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Panji Arya Wijaya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.